Buat yang lain tuh buat apa sih, Mas? Mobil, tas branded, tiket ke Singapura. Aku harus lunasin utang ini, Pak. Ya sudah, cukup banyak ngalah. Aku tuh cuma numpang ya, Bu, di sini. Gimana? Dari beberapa cuplikan film tadi, kira-kira kalian familiar gak? Itu tuh film apa ya? Nah, tadi adalah salah satu cuplikan dari film Tanah Air yang berjudul Home Sweet Loan yang rilis pada September tahun 2024 yang disutradarai oleh Sabrina Rachel Kalangi dan diperankan oleh pemeran utama yaitu Yunita Siregar. Di sini, aku bakal nge-analisis mengenai film tersebut. Tapi sebelum itu, perkenalkan aku Dimas Satria Maulana dengan akhiran NIM 044. Pernah nggak sih kamu ngerasa jadi satu-satunya orang yang harus menyelamatkan keuangan keluarga? Nah, fenomena ini punya nama sandwich generation. Generasi yang terhimpit di antara dua tanggung jawab, membiayai orang tua sekaligus anggota keluarga lain, sambil tetap berusaha mengejar mimpinya sendiri. Di Indonesia, ini bukan cerita yang kecil. Data BPS mencatat sekitar 71 juta penduduk Indonesia berada dalam posisi ini, dan 8,4 diantaranya bahkan menanggung keluarga besar di luar keluarga inti. Nah, fenomena inilah yang direpresentasikan lewat film Home Sweet Loan pada tahun 2024 oleh Sabrina Rachel Kalangi. Adapun analisis ini berjudul Analisis Framing Tekanan Generasi Sandwich dalam film Home Sweet Loan tahun 2024 karya Sabrina Rachel Kalangi. Dalam penelitian dan analisis ini, adapun rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana bentuk-bentuk tekanan yang dialami tokoh Kaluna sebagai sandwich generasi dalam film Home Sweet Loan tahun 2024 karya Sabrina Rachel Kalangi. Untuk membedah film ini, penelitian menggunakan teori yaitu teori strain, yaitu teori tekanan dari Robert K. Merton, dan juga teori framing and man dari Robert N. Mann. Nah, menurut Robert K. Merton, tekanan atau strain adalah keadaan ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan budaya yang diharapkan masyarakat dengan cara-cara yang sah atau legal untuk mencapainya. Nah, dan menurut Robert N. Mann, framing adalah proses memilih beberapa aspek dari suatu realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam sebuah teks komunikasi sehingga aspek tersebut membentuk cara khalayak memahami dan menafsirkan suatu peristiwa. Adapun dalam teori yang saya gunakan, yaitu teori N-Man, memiliki 4 elemen. Yang pertama ada define problems, atau mendefinisikan masalah. Terlihat pada adegan di mana Kaluna senantiasa menabung bahkan bekerja, tak hanya menjadi staf dan juga model, namun tetap uang yang dihasilkan masih belum cukup untuk membeli hunian yang ia impikan. Dan tak hanya itu, Kaluna juga mendapatkan cemooh dari kekasihnya yang kini menjadi mantannya, yakni adalah Hansa. Kamu terlalu pelit, Kal. Hal ini menunjukkan bahwa Kaluna ini tidak memiliki rasa pemalas, akan tetapi menunjukkan bahwa semangat tinggi dan juga dedikasi Kaluna untuk mendapatkan hunian yang dia impikan. Akan tetapi, hal ini ditekan dengan adanya beberapa struktur-struktur sistem yang melarang atau bahkan menekan Kaluna sehingga Kaluna memiliki kesulitan untuk membeli hunian yang ia impikan. Entah dari gajinya, dari pengeluaran yang ia keluarkan, serta mungkin dari hunian-hunian itu sendiri yang memiliki harga jual yang sangat amat mahal. Yang kedua ada diagnosis kasus atau menentukan penyebab. Terlihat dalam beberapa adegan, Kaluna menjadi tolak ukur dalam keluarga di mana dia harus selalu mengalah bahkan untuk haknya sendiri. Yang pertama, ia harus membayar tagihan listrik, dan yang kedua, ia bahkan harus merenovasi rumahnya sendiri. Dan yang ketiga, kebutuhan dapur, bensin dan sebagainya juga ditanggung oleh Kaluna. Dan puncaknya adalah ia harus membayar hutang pinjol yang dilakukan oleh kakaknya sebesar 330 juta rupiah. Kal, token listrik habis. Tolong beliin. Nanti ya kita panggil tukang buat nutup atapnya, ya.
kalau kamu udah gajian. Aku tuh cuma numpang ya, Bu, di sini. Aku harus lunasin utang ini, Pak. Dia sudah cukup banyak ngalah dan bantu bapak ibu selama ini. Tolong, Kak. Nendra, Dan yang ketiga adalah make moral judgment. Kaluna membantu membayar hutang kakaknya demi mempertahankan sertifikat rumah yang telah digadaikan. Dalam hal ini, Kaluna bahkan masih mementingkan tanggung jawab dan tetap mengutamakan keluarga daripada kebutuhan dirinya sendiri. Ini menunjukkan rasa sayang dan cinta Kaluna terhadap keluarga yang sangat amat tinggi, meski ia sendiri tidak dianggap. Film ini juga mengajarkan kita untuk tetap berusaha dengan apa yang menjadi tujuan kita dan rasa sayang dan cinta kita akan diri sendiri dan juga orang lain, terutama keluarga. Bapak pastiin sertifikat rumah kita Lalu balik. aku bersandar kemana. Nah, yang terakhir ada treatment recommendation. Adegan ini diperlihatkan dengan ayah Kaluna menjual kembali rumahnya. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan uang Kaluna yang telah terpakai dan menjadi langkah awal kedisiplinan orang tua terhadap kakak-kakaknya Kaluna. Sehingga seharusnya orang tua itu tidak serta-merta selalu membantu agar seorang anak dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Ditambah dengan adegan terakhir yang dimana memperlihatkan Kaluna membuat usaha baru, yakni usaha catering. Hal ini menjadi salah satu penyelesaian masalah yang Kaluna lakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat mendapatkan penghasilan lebih agar Kaluna tetap dapat membeli rumah hunian impiannya. Bapak juga nggak tega lah uang tabungan lo sampai habis kayak gitu. Nggak adil buat lo. Sampai pada kesimpulan, film ini mengajarkan kita banyak hal mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, kasih sayang, dan juga contoh figur seorang generasi sandwich yang memiliki hati yang besar dan kuat, serta pengorbanan dan cinta kasih yang tak ternilai dan perjuangan dengan apa yang menjadi impi akan menjadi nyata ketika kita dapat berusaha dan berani untuk melangkah.